Pak Ahmad, silakan Pak Ahmad. Amin. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan seluruh anggota yang saya hormati, Pak Menteri Agama, yang kami hormati, kami mengucapkan selamat atas dilantiknya Bapak. Mudah-mudahan Kementerian Agama di bawah kepemimpinan Bapak akan lebih baik di masa-masa akan datang. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dari BPKH, Kesehatan, Perhubungan, Garuda, ya. Serta belum BPKH belum Pak. Badan Penggerak Haji, ya. Ya, insya Allah sebentar lagi akan proses. Baik Bapak. Pertama mungkin mindsetnya Pak Menteri, ini kan tidak G2G lagi masalah haji ini, ya kan? Tidak pemerintah Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi lagi, tapi sudah berbeda. Sekarang lebih kepada B2B. Orientasinya sudah bisnis ini sekarang, terutama Saudi dengan menyerahkan kepada syarikah-syarikah itu kan. Sementara kita masih pemerintahan gitu. Orientasi mereka itu profit, sementara kita pelayanan. Jadi tentu akan tidak ketemu. Oleh sebab itu mungkin perlu berkaitan dengan apa yang disampaikan Teh Seli tadi, Undang-Undang Nomor 8 2019 perlu mungkin kita segera revisi sehingga dalam pengelolaan haji ke depan ini tidak ditemukan masalah-masalah terus, ya kan? Berkaitan juga dengan Undang-Undang 34 tahun 2014 yaitu tentang pengelolaan haji. Nah, di sini tentu mindset kita berubah sekarang, bagaimana efisiensi haji ini dengan G2B itu sehingga 3 permasalahan pokok terus berlanjut. Ya, selama kami 5 tahun ini, pertama masalah transportasi. Kan haji ini 3 komponen besar ya Pak. Pertama transportasi, kedua konsumsi, 3 pemondokan. Pasti itu terus berulang tiap tahun. Transportasinya di dalam hal ini sering terlambat, penambangan rusak dan segala macam. Nah, kami sarankan untuk mengatasi ini, transportasi itu jangan 2 komponen saja, 2 armada Pak. Kami sarankan dibuka seluruh luasnya penerbangan ini. Tidak hanya Garuda dengan Arab Saudi, sehingga ada kompetitif, ada persaingan pelayanan, sehingga tidak terulang terus menerus masalah transportasi ini. Itu harapan kita. Kenapa sih tidak dibuka? Demi untuk, bukankah tujuan kita meningkatkan kualitas pelayanan haji dari masa ke masa, tapi justru terbalik sekarang ini, menjadi masalah terus. Nah, terakhir konsumsi tadi sudah disampaikan oleh Bapak tadi bahwa ekspor bumbu 70 ton, kemudian potensi 300 ton, kemudian mengirimkan 1, juta packs, potensi 5 juta, kemudian sebanyak 2.000 ekor kambing, potensi 6.000 dan seterusnya. Nah, coba kita bangun Pak, bagaimana haji ini memberikan dampak ekonomi terhadap dalam negeri. Uang kita triliun setiap tahun ke Saudi, tapi tidak ada dampaknya secara langsung kehidupan masyarakat kita nyata. Nah, hendaknya uang kita yang triliun ke sana juga kembali ke kita. Artinya apa? Memanfaatkan potensi kita, ya, seluruhnya. Kan lucu nih Pak, yang memakannya orang Muslim beras dari Vietnam, dari Kamboja, dari Myanmar. Kan lucu, sayurannya di sana, makannya orang kita, dan ini berulang-ulang terus. Nah, kami maksudkan bahwa dari BPKH adakanlah terobosan ini sehingga haji ini tidak hanya nilai manfaatnya yang kita kaji terus, tetapi dampak langsung terhadap ekonomi sektor kita, ekonomi real kita di tengah-tengah masyarakat, terutama UMKM, ini dirasakan haji ini. Nah, ini saran kami ke depan ini supaya dibuka jalur-jalur bekerja sama dengan pemerintah Saudi tentang masalah beras, masalah sayur, masalah ikan. Itu daerah Riau itu kan patin Pak sebanyak-banyaknya. Ini bisa dimanfaatkan. Bukankah lidah orang Indonesia juga yang makan sana? Kenapa tidak bahan-bahan kita yang kita maksimalkan? Jadi kami kira ini yang perlu di ke depan ini.
Seterusnya supaya jangan terjadi penyimpangan segala macam hal ini perlu ke sistem haji terbuka, Pak. Terbuka sehingga orang bisa akses. Kemudian dengan akses tersebut tidak menyimpulkan penyimpangan dan kemudian pengawasannya tidak hanya internal saja tapi eksternal, Pak. Karena berkaitan dengan keuangan. Selama ini kan internal saja, Pak. Irjen dari Kementerian Haji, kemudian pengawasan dari seperti dari KPK, dari Kejaksaan dan seterusnya itu tidak masuk. Sehingga untuk mengatasi kebocoran-kebocoran. Jadi ini beberapa catatan-catatan yang kami temukan berkaitan dengan masalah haji. Kemudian tadi sudah singgung juga, Pak, ini di halaman 16 itu saldo 1,1 triliun. Tapi tidak diperinci nih, saldo apa ini? 1,1 triliun. Dan bukan sedikit, Pak, banyak uang ini. 1,1 triliun dari penerimaan dan pengeluaran ternyata ada saldo 1,1 triliun. Dan ini kami minta diperincikan penggunaannya ini sehingga kita harapkan sisa itu kalau memang ada seperti ini kemana yang tahun-tahun sebelumnya begitu. Kalau ada sisa, berarti tahun dulunya ada sisa juga gitu. Nah ini gimana ceritanya? Kalau 2024 ada sisanya 1,14 triliun berarti kebiasaan sisa ini juga terulang pada tahun-tahun sebelumnya. Tapi kami minta dalam ini 1,1 triliun itu diperinci sehingga jelas. Kemudian Pak Menteri terakhir mungkin di luar ini sedikit. Pak Menteri kan dari birokrasi juga, Pak. Kita tidak khawatir dengan program, tidak khawatir. Tapi yang kita khawatirkanlah mindset birokrasi kita. Berat, Pak, menghadapi birokrasi kita. Tak kala kita putuskan sesuatu kebijakan di ruangan ini, dalam implementasinya itu sangat berbeda nanti eselon di bawahnya, Pak. Sangat berbeda, Pak. Antara TA kami berkomunikasi dengan staf itu berbeda sekali, Pak. Berbelit-belit susah, Pak. Jadi mungkin ini tugas berat Pak Menteri untuk mengubah mindset daripada birokrasi kita. Itulah yang menyebabkan beberapa program-program kita gagal, Pak. Jadi oleh sebab itu mungkin karena Bapak baru kami harapkan birokrasi kita ini mindsetnya dirubah, sikap mentalnya dirubah, sehingga seluruh berkaitan dengan kegiatan haji ini, tidak haji ini seluruhnya. Sebagai contoh kami kemarin, Pak, 8 bulan PLT Kementerian Agama, Kanwilnya, 8 bulan, Pak. Sehingga yang kuahnya sudah pensiun, ya eselon 2, 3, 4 yang pensiun tidak bisa diganti. Karena apa? Karena SK-nya kan masih Kanwil. Tahu-tahu laksanakan oleh PLT. Nah ini kami kira perlu ditertibkan karena kinerja birokrasi ini sangat menentukan prestasi dari kementerian sendiri. Mungkin ini saya kira di luar ini kami mohon betul birokrasi pemerintahan kita sangat berat. Ya, sangat berat. Dan kami pun dulu pernah di birokrasi lebih kurang 40 tahun. Jadi ini tantangan kita ke depan, Pak, birokrasi kita. Sementara Pak Menteri larinya 120 per jam, sedangkan mungkin staf hanya 60-70. Nah ini. Kami kira demikian, Ketua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.